punya sawit 30 hektar 2.600.000. Nenek-nenek yang dapat dari anak jadi 2.600.000. Bisa saja di mata Allah lebih berharga kurban si nenek. Kadang pucuk nenek itu menunggu anak adiknya, tiba-tiba jadi kalau berpikir manusia itu maka hilang segala sifat-sifat buruk, termasuklah sifat kebinasaan itu keserakahan, ketamaan, kerakusan. Yang penting awak dapat walaupun bulan tak dapat. Yang penting awak meraih walaupun bulan tak dapat. Nah, jangan ibu dan bapak mengira kalau di atas lebih orang memberi, tidak ada jaminan. Orang yang tidak bisa memberi dikala hidup susah, semakin tak bisa memberi dikala hidup lapang. Orang yang tidak bisa memberi dikala hidup muda, semakin gigih dikala hidup tua. Mana contohnya Ustaz? Datang wahyu dari Allah Ta'ala kepada Nabi Adam untuk berkembang biak anak cucunya, maka anak sesama anak dinikahkan sistem silam. Qabil dinikahkan kepada kembaran Habil. Habil sang adik dinikahkan kepada kakak kembarannya Qabil. Kebetulan kembaran Qabil itu cantik. Entah aslinya cantik, entah karena milik orang nampak oleh Qabil itu cantik. Kadang-kadang milik orang nampak oleh kita cantik. Ibu dan bapak yang berbahagia, maka bagaimana cara mengukurnya? Nah, siapa yang paling berhak menikahi kembaran Qabil? Oleh Allah Ta'ala sekarang saja. Buktikan dengan cara berkorban. Karena korban itu menunjukkan rasa cinta. Rasa cinta itulah yang menghilangkan segala sifat kebinasaan. Nah, Qabil itu orang kaya. Qabil itu orang kaya. Dia beternak sukses. Onta dia punya, kerbau punya, sapi punya, kambing punya. Habil orang hidupnya sederhana. Dari mana bisa tahu? Karena Habil itu sayur, bercocok tanam, petani. Dia nanam buah-buahan, nanam sayur-sayuran. Maka ketika berkorban, Qabil memberikan kurban kambing, sedangkan Habil berkorban dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Secara sepintas menurut ibu dan bapak, mana lebih hebat itu? Kurban Qabil apa Habil? Qabil apa Habil? Qabil kalau hitung-hitung kasarnya. Tapi yang terjadi, Qabil itu memberikan kambing paling buruk. Kambing yang kusut masai, tulang-tulangnya naik, yang tak laku di pasaran. Itulah yang diberikan oleh Allah. Sedangkan Habil, walaupun hidupnya tak sebaik Qabil, dia berikan buah-buahan terbaik, dia berikan sayur-sayuran terbaik, dia berikan hasil pertanian terbaik. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala lebih mau menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Sekarang kan terjadi juga. Ada orang yang batal berkurban karena dia pindah ke tempat lain berkurban karena harga tempat lain lebih murah. Di masjid dekat rumah 26,5, di mushola belakang cuma 25. Pindah. Kadang selisihnya 50 cuma pindah ke kawan. Pindah kawan berbeda harga sedikit. Jadi bisa pula kalah kurban orang yang lebih mahal oleh kurban yang masih sedikit. Sudah pernah kita kaji dulu kan, bahwasanya kata Nabi SAW,
Bisa saja sedekah 1 dirham itu mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Kok bisa ya Rasul? Orang yang bersedekah dengan 1 dirham itu kan Nabi dirhaman, dia punyanya cuma 2 dirham, 1 dirham dia makan, 1 dirham dia sedekahkan, berarti dia punya sedekah setengah hartanya. Sedangkan orang yang bersedekah 100.000 dirham, malun kasirun, harta dia berlimpah banyak, di mana-mana ada, tapi dia ambil cuma 100.000 dirham, ujungnya pun tak rusak. Jadi bisa saja sedekah yang sedikit itu mengalahkan sedekah yang banyak. Ibu dan bapak yang berbahagia. Nah, jadi bisa saja pahala kalau macam tadi terjadi. Yang punya sawit 30 hektar bertanam ratus. Nenek-nenek yang dapat dari anak jadi 2 juta 600. Bisa saja di mata Allah lebih berharga kurban si nenek. Kadang puncak lo nenek itu menunggu anak lagi, nggak ada waktu buat anak lagi. Tapi sedikit dikumpulkannya, tapi sedikit dikumpulkannya, anda tinggal berkurban itu doang. Sementara Cina sibuk memperbaiki pagar ke pagar, bangun rumah ke bangun rumah, jatuh ke jatuh. Upgrade mobil ke upgrade mobil. Itu isi kepala. Tapi nenek tadi berkurban. Itu bisa mengalahkan kurban yang lebih hebat. Karena kurban itu sekali menghilangkan segala kerakusan, segala ketamaan. Masih ada waktu kita lebih kurang 7-8 menit. Jadi, silakan kalau ada pertanyaan bisa. Ada pertanyaan yang Pak. Memang masjid kita ini namanya Arafah. Arafah itu cepat Pak. Tadi berapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada non-muslim di sekitar kita, bolehkah kita berikan dia daging kurban? Jawabannya adalah boleh jika hak seluruh muslim sudah diberikan. Jatuhnya disamakan hukumnya dengan hukum mu'allaf. Mana tahu dengan diberikannya daging kurban menjadi lunak, menjadi cenderung dia mempelajari Islam. Yang tak boleh itu Pak Haji adalah mendahulukan non-muslim kena konco. Dan non-muslim itu konco panitia, itu konco tipe itu kalah. Konco, dan konco ya, tak boleh. Tak boleh. Berikan dulu hak muslim, barulah kemudian sudah terpenuhi hak seluruh muslim, barulah boleh diberikan hak muslim. Itu pun tentu sudah penuh dari hak seluruh muslim. Tak boleh berdahulu. Itu aja. Silakan, boleh Bapak. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lebih murah. Di kampung lebih murah. Baik. Kalau Bunda tanya mana yang lebih afdal, jelas lebih afdal di tempat tinggal. Selain menghilangkan putih mata, yang kedua menghilangkan fitnah dan ghibah. Yang ketiga ada sunnah yang didapat. Apa dia? Contohnya menyaksikan.
Yang keempat, ikut pula memakan. Banyak sekali sunnah yang didapat, termasuk di antaranya memberikan hak tetangga. Karena tetangga kita itu punya hak terhadap diri dan kekayaan kita. Al-jaru ahaqqu bisyu'ati, kata Nabi. Tetanggamu orang yang paling berhak menerima pemberianmu. Tapi jika seandainya kami nak berkurban di kampung juga, Ustaz, boleh berdua. Sini satu, kampung satu. Di Arafah satu, di Bukit Tinggi Cie. Yang gak elok tuh, yang kurang elok lah. Kalau gak elok kurang pas lah. Yang kurang elok tuh berkurban di kampung, menerima kurban di situ. Ya bu ya, berkurban ke kampung, menerima kurban di situ. Ya. Jangan dikurangi hak muslim. Yang kedua, jangan gara-gara membantu non-muslim muncul perpecahan. Kalau jumlah mereka tak banyak, maka mereka bisa dibantu dengan kelebihan tadi. Tapi kalau jumlah mereka sampai pula 25%, itu yang dikasih berbelah, yang 75% lebih bagus. Kalau seandainya akan muncul sesuatu yang lebih buruk, kan ada beberapa lokasi perumahan selisihnya hanya 70-30, maka selamatkan yang 70. Tapi kalau hanya berdua mereka isi, tak banyak mereka, hanya berdua, orang dapat daging semua. Dia ini mohon maaf, ada acara apa, ada acara dia, ya kan? Sakit muslim maka merasa sakit dia cuma berdua di sini. Maka membeli itu bukan diharuskan, tetapi membelikan itu dibolehkan karena untuk melunak-lunakkan. Tapi kalau jumlahnya banyak, kalau lunak dikasih, tentu perlu pengorbanan yang tinggi. Belum tentu juga semua muslim bisa memahaminya, karena kita ini berhadapan dengan banyak persoalan. Tadi saya bilang dalam jumlah terbatas, Pak. Kalau dalam jumlah terbatas hanya 2-3 kakak, tapi kalau banyak itu jumlahnya kan untuk ini pulau sapi kan. Ya, kalau di tempat kami tidak sampai 50%, hanya 3-4 orang. Makanya, tapi tidaklah kalau di karyawan dan kami lahir ya, perlu buat data. Ya, wajib. Yang mewajibkan kurban Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan wajib berkurban bila terpenuhi 2 syarat. Pertama, ada biaya makan 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang kedua, apabila ada biaya sejumlah harga kurban, maka wajib hukumnya berkurban. Haram bila tak berkurban. Itu pendapat Imam Hanafi. Namun ulama yang lain tak sependapat. Tapi kurban yang sifatnya yang sifatnya wasiat. Yang kedua, kurban yang sifatnya adalah janji, maka dia menjadi wajib. Nah, contoh kurban wasiat, hai anakku, mak tinggalkan untukmu sawit 10 hektar. Mak tak minta banyak kepadamu. Besok kalau mak mati, tiap tahun mak dikurbankan. Selama sawit masih berbuah, masih menghasilkan, maka untuk kurban mak wajib. Tapi kalau mak tidak meninggalkan apa-apa, hai anakku, kalau besok misalnya engkau masih hidup, pokoknya tiap tahun mak kurbankan. Duit anak itu dalam kurban, maka
janji atau nazar, dia mengucapkan, ibu dan bapak rahimahullah, kalau anak aku lulus di kedokteran, maka aku tahu perubahan buku kambing, maka mesti buku kambing. Kalau satu, maka tidak selesai masalah. Ini bisa terjadi. Lahir sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan misalnya dia berdomisili di Padang, perubahannya di Pekanbaru, itu dalam pas ditanya itu tidak bisa menyaksikan. Itu satu. Yang kedua, suami yang sudah meninggal, kita kan itu atas nama kepala keluarga, dan yang lainnya sudah termasuk di situ pahala. Nah, bagaimana kalau misalnya suami itu sudah meninggal, kita atas nama tanggungan, apakah bisa seperti itu? Pahalanya dapat keluarga yang masih. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Menyaksikan itu sunnah. Tidak menyaksikan tak batal bukan. Satu. Yang kedua, orang yang mengatakan kalau suami berkurban mengalir pahalanya kepada istri, kalau istri berkurban tak mengalir kepada pahalanya kepada suami, itu mempolitisir hadis. Hadis itu memang bunyinya apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa seekor hewan kurban, maka itu kurban ininya dan kurban sesuatu. Bukan apabila seorang suami ada seorang suami. Hadis itu apabila seorang laki-laki. Berarti lakinya Ustaz. Lakinya dan laki-laki beda. Mengapa Nabi menyebut laki-laki? Karena dahulu yang berinteraksi dengan Nabi itu laki-laki. Manusia jarang berinteraksi dengan Nabi. Makanya banyak hadis itu qala rajulun, katanya laki-laki, katanya laki-laki. Laki-laki katanya menemui Nabi laki-laki. Tapi kemudian ibu seramoko ingin seramoko yang sudah Bunda lakukan itu yang berubah atas nama suami. Apakah kalau suami telah tiada, apakah ada nama suami? Nama suami boleh dipakai, nama ibu boleh dipakai, nama anak boleh dipakai. Intinya satu rumah bila hanya satu yang mencari nafkah, paling tidak satu rumah. Ada nama siapa terserah. Allah Ta'ala itu tahu yang punya bini siapa. Oke Bu? Nah itu ada juga. Terima kasih kepada Bapak Rahimahullah. Mohon dimaafkan dan segala yang kurang. Saya habis ini habis sholat langsung pamit karena masih ada pembahasan masalah kurban di Masjid Darussalam Cikarang. Terima kasih kepada Bapak.